sebagai nabi mereka. Iya, baik. Nabi Allah Isa dan Rasulullah ya, Isa dan Rasulullah. siap. Jadi dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian datang kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wahai nabiku, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Sungguh aku Allah Tuhanmu telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Wa ba'athna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan aku berkata kepada mereka Bani Israel, aku Tuhan pencipta alam semesta bersama dengan kalian. Itu kata Allah, itu kata Tuhan. Lalu Allah menjelaskan kemudian, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Itu kata Allah. Sungguh jika kamu kemudian melaksanakan ibadah salat dan menunaikan kemudian zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan dosa-dosamu dan pasti akan aku masukkan engkau ke dalam surga. Tetapi kata Allah, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kufur ingkar di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya Allah memutuskan dia tersesat dari jalan yang lurus. Nah, lalu Allah menjelaskan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, Bani Israel melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Makanya ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa pun ditolak. Bahkan dibuat kemudian duplikat untuk dijual ke Roma dan Yunani dan dituhankan. Ketika Nabi Muhammad datang, di luar dari bangsanya, lebih-lebih lagi ditolak. Itulah yang diterangkan. Makanya Allah menyeru di dalam Al-Quran di ayat selanjutnya, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi tadinya Allah bersama dengan mereka, tapi mereka ingkar. Makanya di dalam Ulangan 34 Nabi Musa berkata apa? Sedangkan aku masih hidup bersama-sama dengan kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Allah, apalagi nanti ketika aku mati. Itu kata Nabi Musa. Di dalam Al-Quran juga begitu. Ya Bani Israel, wa isqala Musa liqaum ya qaum limatu sunani. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa engkau selalu menyakiti aku? Faqad ta'lamuna anni, padahal engkau tahu aku ini sesungguhnya adalah rasul ilaikum, untuk kalian. Kenapa kau sering menyakiti aku, kata Nabi Musa. Al-Quran menjelaskan itu. Dan Nabi Musa pun di dalam Bible menjelaskan itu. Mereka pembangkang. Begitu Nabi Musa menerima wahyu, dia membuat kemudian tuhan-tuhanan dari emas berbentuk patung lembu dan seterusnya. Mereka selalu ingkar. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga Allah mengutuk mereka. Namun demikian, Allah masih menyeru, wahai Bani Israel, kesini. Telah datang Rasulku Nabi Muhammad, ikutlah kepadanya, menuju kepada jalan keselamatan. Kalau Bani Israel aja, saudariku, bangsa
yang diutus kepadanya beberapa nabi dan kitab suci saja diperintahkan ikut kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita yang tak pernah diutus Rasul kepada kita dan sebuah kitab? Orang Yahudi aja, orang pilihan inni ma'akum, orang pilihan Tuhan, disuruh ikut kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita. Sekira begitu. Ya, mohon maaf kalau Oke, Bang kepanjangan. Zuma. Terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam Bang. Dulu. Oke, Bang. Mbak, ntar dulu, Mbak. Mbak Mary. Lanjut, saya pamit dulu ya, Bang. Ntar dulu. Ya, Nikmat. makasih. Mbak Mary. Ya. Apa tidak menikmati diskusi ini? Sangat menikmati, Bang. Tapi besok hari guru, saya harus prepare untuk besok. Iya, Masih silakan, mengajar, silakan. ya. Oke. Oke, Terima kasih. terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Aritonang, Iya, yang tadi ya di sini yang naikkan, iya betul. silakan. Aku rasa lanjut dulu lah. Aku nanti bertanya. Nggak ada oten yang lain, hanya kau yang oten. Itu Bang Riko mau apa iklan naikkan Bang Pandi? Yo, yang mau hordeng motif tenggiri. Wis. Hidung jadi robek dibuatnya. Speaker saya mati sebelah headset saya gara-gara kores jeder gitu langsung mati sebelah tuh. Adi Tonang ada masalah apa Adi Tonang? Tidak ada, saya tidak ada masalah. Oh, kirain ada masalah dengan mental. Mau dikasih masalah? Ya. Mau nggak dikasih Silakan dek, masalah? silakan dek, saya bikin kopi dulu campur masak ya. Kasih kesempatan dulu itu Bang Riko. Silakan. Masalah apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, dimanapun berada, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pletek cumi-cumi, pasir mini abon tenggiri, stik cumi-cumi. Silakan yang berminat untuk membantu kami, silakan untuk chat langsung ke WhatsApp kami ada di bio ini, atau di PT-PT kami ada nomor WhatsAppnya. Boleh juga DM, silakan. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layar pasar Cicipat JNT, ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Dan bagi saudara sekalian yang mau memberikan cemilan ini kepada para debater, silakan hubungi saya seperti kemarin. Bang Handi sudah saya kirimkan tadi, Bang Zuma sudah saya kirimkan tadi, Pak Sugi juga sudah saya kirimkan tadi ya. Terima kasih yang sudah membantu kami. Semoga berkah selalu hidupnya, sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih. Bang Sugi tambahin dikit. Ya, saudaraku sekalian, saudara kita Bang Riko ini sedang jualan ya, berupa cemilan, ada pempek, ada sutra tenggiri, ada pletek dan sebagainya. Mohon dibantu ya, membeli cemilannya. Insya Allah dengan membantu Bang Riko kita sudah meringankan beban saudara kita. Nah, alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku yang sudah berkenan mengirim cemilan kepada saya dan kepada saudara-saudara saya yang lain. Saya belum tahu siapa yang ngirim nih, Bang Riko belum ngasih tahu nih. Ya, pokoknya semoga beliau mendengarkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, semoga Anda selalu sehat, dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin dari saya Pak De itu. Oh, Iya, Bang Andi. Bang Andi, kita patungan. Aku sama Bang Andi patungan. Buat Sasudi. Ya, silakan lanjut diskusi. Kita naikkan yang Kristen ya, Riko. Dia turun dulu. Hah? Apa? Kok mau turun? Udah cukup. Nah, coba-coba Ari Tonang ya, supaya lanjut. Sini gua ngasih Ari masalah. Tonang. Gue kasih masalah Kasih dulu, masalah. baru maju. Oh, Ari Tonang, gas. Ari Tonang, menurut kamu Yesus itu Tuhan bermasalah atau tidak? Bermasalah juga. Bermasalah, Res. Gimana, Res? Maju, Res.
Apa masalahnya Yesus? Siapa tahu kita bisa bantu. Ya bermasalahnya karena apa? Karena Tuhan Yesus menghadapi orang Romawi gitu. Oh, itu masalahnya di sana ya? Iya. Udah beres belum masalahnya? Sudah beres. Udah beres. Gimana jadi damainya gimana jadi antara Romawi dan Yesus? Ya damainya ya Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga dan bisa mengalahkan seluruh umat manusia, seluruh dunia gitu. Oh, bukan damai dong kalau gitu. Romawinya kalah kalau gitu. Kalau damai kan duduk di meja ngobrol. Oke, mungkin kita ada kesalahpahaman antara saya, Yesus dan teman-teman Romawi. Di sini saya mau meluruskan. Nah, itu berdamai itu begitu. Kalau misalnya dia ke langit, bukan damai namanya, jadi masih ada masalah. Lagi minta masalah sih, dikasih masalah dia jadinya. Aduh. Izin Bang Andi, narasi dong Bang Andi soal tentara Romawi. Bang Andi. Begini loh bro, Ya. bro Ari. Ya. Ya, maksud saya gini loh bro, tolonglah hidup ini kurangin masalahnya, termasuk mengenai konsep ketuhanan itu, jangan dipermasalahkan, gitu ya, supaya hidup lu nyaman. Setuju nggak? Ya setuju. Menurut kamu itu Yesus itu utusan Tuhan apa Tuhan? Yesus itu Tuhan. Terus Masalah ini. masalah ini. Terus bapaknya Dia yang buat masalah. siapa yang mau pecahkan masalah ini? Aduh, capek saya pengen ketawa sih lu. Aduh, lu aja lu. Enggak Bang Andi, tentara paling kejam di dunia ini siapa sih Bang Andi? Nanti aja kesananya, kan berurutan dari atas ke bawah. Itu langsung ke topik masalahnya itu. Ari, Ya. kalau Yesus itu Tuhan, terus bapaknya Yesus yang mengutus Yesus Tuhan juga. Iya. Oh, aduh. Kalau ada Iya. yang begini gue diam dulu ah. Oke. Bang. Diam apa- dulu dua langkah. Ya, gimana? Enggak, ini ngomong serius. Ya. Gini. Ya. Mending saya jujur ya. Saya jujur. Memang dia itu menyakitkan. Meskipun kalian hina saya pun, kalian apapun pun kan saya terima itu gitu loh. Gini. Yang menyuruh oten-oten yang kalian bilang itu masuk untuk menghina Rasul kalian itu segala macam itu dari saya. Ya. Itu saya. Itu saya menyuruh mereka. Anda bayar atau tidak itu? Dibayar atau Saya tidak? bayar. Terkecuali serasmi nggak saya bayar. Nah, jadi Berapa orang itu yang Anda bayar? 25 orang. Oke. Bisa menyebutkan nama-namanya bisa? Ntar saya kirimkan rincian sama si Fandi. Oke. Nanti Nilainya lumayan apa gimana? itu tidak perlu Anda ketahui. Itu hak saya. Oke. Baik. Lanjut. Makasih. Jadi gini ya. Biarkan saya berbicara dulu. Nah, gini, saya berbicara seperti ini bukan untuk memutukkan keyakinan sebagai Kristen. Saya yakin dengan Tuhan saya. Kita punya keyakinan dengan Tuhan kita masing-masing, betul tidak? Ya. Kalian yakin dengan Tuhan kalian, saya yakin dengan Tuhan saya. Cuman gini, ya mungkin inilah terakhir saya untuk masuk ke komal-komal manapun. Dan mungkin saya nggak buka TikTok lagi. Karena banyak habis waktu saya dan waktu keluarga saya, waktu saya habis segala macam karena mikir hal yang tidak penting. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini. Nanti
ketika saya udah nggak ada lagi di TikTok ini, kalau ada mengatakan nama saya, berarti itu bukan dari saya, ya. Karena tugas saya untuk menyewa orang yang 25 orang itu sudah habis, ya. Saya minta maaf sama kalian kalau saya pernah yang menghujat kalian seperti Fandi, Pak Perah, Bang Handi, Bang Bible, Bang Alif, Akang, terus Bang Zuma, dan Uni Rifa. Saya minta maaf, ya. Dan mungkin ya saya nggak mau lagi ikut campur tentang yang dianut sama keluarga saya. Mungkin nanti akan saya tutupilah itu dari keluarga saya masing-masing gitu loh. Mungkin saya nggak mau mempersalahkan kepercayaan keluarga saya tadi. Tujuan saya masuk itu kan karena itu, karena keluarga saya seperti itu kan. Jadi tujuan saya itu pengen itu tujuan saya yang sebenarnya gitu. Dan saya nggak mau ikut campur lagi tentang apapun yang dianut sama keluarga saya itu. Udah, saya nggak mau lagi ikut campur soal itu. Dan soal si Rasmi pun, ya memang saya yang menyuruh dia juga untuk menghujat. Ya, mungkin ini ya buat Bang Zuma juga, semua orang di sini. Ya, saya nggak akan main TikTok lagi, karena kan banyak hal-hal penting yang harus saya kerjakan. Saya nggak mau lagi karena ini ya adik saya yang saya sayangi juga akan terguncang gitu. Yaudah ya, salam. Olan, ini ditanya atau turun dia? Termasuk pendeta tadi itu Anda, nanya. Turun ya. Apa maksudnya dia ngebayar orang 25 itu dari kapan? Dari tanggal berapa? Dari dulu atau baru-baru? Ya itulah yang mau ditanya tadi, tapi ya sudahlah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, pertama buat Olan minta maaf juga ya Olan. Udah turun Dik? Ya nggak apa-apa, dia pasti nyimak di bawah. Yoga juga nyimak dan Olan juga nyimak. Pertama saya minta maaf juga. Minta maafnya bukan karena saya ini ya Olan ya, tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa mengikuti apa yang kamu mau. Pilihan yoga itu ada pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengajak yoga atau memaksa dia ataupun membujuk yoga. Bahkan saya tidak kenal yoga sebelum kami bertemu di Komal ya Olan. Intinya saya minta maaf kalau ternyata apa yang dipilih yoga itu membuat kamu sedih. Tapi sejauh sepemahaman saya, sepengetahuan saya, adik kamu itu orang yang sangat mencintai kamu Olan. Ya, yoga sangat sayang sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, bahkan yoga sendiri mengatakan ke saya, dia tidak akan pernah marah, membalas, karena dia memang sayang sama kamu. Ya, dan ingat orang tua kalian dalam keadaan sakit. Semoga keluarga dan rumah tangga kalian semua baik-baik saja. Saya berharap juga kamu dan yoga kembali berbaikan seperti sedia kala. Dan juga buat sekolah satu hal yang sangat penting harus saya sampaikan, jangan sampai kamu adik-adikmu membenci yoga. Gitu aja mungkin dari saya pribadi, karena yoga anak yang baik. Dia sayang sama mamah kalian, sayang sama kamu, sayang sama adik-adiknya, dan dia tidak membenci kalian. Itu aja Olan ya. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi dalam ruang atau Komal, karena saya tidak mau juga memancing kemarahan kamu, dan saya juga tidak mau menghadapi kamu lagi gitu. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Olan spesial. Yang jelas selama ini di Komal manapun yang terafiliasi dengan API, siapapun dia itu kami nggak pernah ada rasa dendam. Umat Islam itu pemaaf, apapun itu. Menghina personal siapapun. Tapi kalau lu menghina Nabi kami, menghina sembahan kami, ya memang agak berat untuk maafkan, tapi resikonya adalah hinaan itu kembali kepada Anda. Ya segeralah bertobat, minta ampun kepada Sang Pencipta.
Itu sih dari saya. Makasih. Ya, aku juga mau nambahin supaya panjang. Sama soal online yang tadi dan segala kisahnya itu apa? Kisah yang naik ke TikTok nyawa penghujat. Dramanya kurang seru kan? Masih ketutup sama drama Pak Zul dan Valen. Begitu. Dan Kores menunggu drama-drama berikutnya dalam dunia lintas iman. Lanjut. Orang degil ini paling seneng kalau ada geger. Mancing-mancing kericuan Bang aja. Kores, tua bangka kau apa Bang Kores? Apa? Tapi taruh. Jangan. Tapi kalau ini benar kata si Olan, dia sudah membayar 25 orang untuk menghujat. Artinya dugaan kami selama ini memang terorganisir, berkelompok-kelompok tapi berorganisir, baik dari kalangan bawah maupun dari kalangan akademik. Jadi Islamofobia itu merasuki semua sendi-sendi lapisan mereka. Sekali Bang lagi, Andi, Bang Andi, nggak mau ditanya dia, internal juga mungkin dia sudah masuk. jadi mulai dari kampus sampai ke bawah. Olan sendiri apa dia benar atau dia berbohong? Termasuk mungkin juga pendeta yang dia anggap tadi kalau bisa mengalahkan Bang Juma, dia tetap menjadi Kristen. Tapi kalau pendeta ini terkalahkan oleh Bang Juma, dia akan bersyahadat. Tapi karena setelah dia tahu Bang Juma dia yang hadapi, ya pendetanya mundur. Artinya si Olan selama ini rugi dalam segi materi waktu. Karena semua yang dia bayar itu tidak bermanfaat. Rugi segala-galanya. Ya semoga Olan bisa minta ampun segera mungkin, agar selama ini yang dia hujat mulai dari Nabi kami, Allah Subhanahu Wa Taala juga Sang Pencipta, segera bertobatlah. Semoga Olan mendapat hidayah. Itu sih dari kami. Lanjut. Saya boleh sedikit ya. Silakan Kanda. Kalau kita umat Islam ini, apalagi kalau sudah ada yang minta maaf seperti itu, Al-Quran menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa jazaa'u sayyi'at mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan kata Allah, innahu la yuhibbuz zalimin. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi saudari Ola minta maaf, kita sudah maafkan terkait dengan ucapannya kepada Rasulullah, ucapannya kepada Allah. Itu haknya beliau karena beliau masih kufur, masih kafir. Urusannya dengan pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang menjadi permasalahan introspeksi diri ya. Kalau sudah menghujat dengan bayaran, lalu kemudian memicu orang lain melakukan hujatan dengan bayaran, maka harus disadari oleh Olan, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan yang tidak mencerminkan agama yang baik. Nah, apakah itu oknum? Apakah itu oknum kemudian? Kurasa juga bukan. Karena itu adalah bagian daripada amanat. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Salah satu cara untuk menjadikan orang keluar dari akidahnya adalah menghujat, menista, merendahkan, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada amanat. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, itu juga adalah bagian daripada metode. Jadi, ya saatnya saudari Olan ini introspeksi diri.
Kalau bisa belajar Bible, perdalam lagi Bible, dan banyak-banyak belajar Al-Quran. Baca aja terjemahannya dulu. Cabut kata-katanya bahwa tidak mau lagi masuk TikTok, karena ada masa di mana Saudari Olan akan rindu untuk bicara dengan Fandi, Dinda Fandi, Bang Handi, dengan Ahisugi, Dinda Feraistar, Ustadz Alif, Dinda Rifa, Akang, dan seterusnya. Dan bahkan mungkin saudari akan kangen dengan saya. Kangen dalam arti kata untuk berdiskusi, mendengarkan penjelasan-penjelasan saya kemudian. Jadi cabut kata-kata itu, silakan belajar. Kami di sini siap menerima Olan kapanpun itu, mau bahas apapun itu, dalam tataran yang lebih baik. Kita diskusi yang elegan, kita diskusi yang tujuannya untuk memberikan edukasi. Tidak menutup kemungkinan kalau Allah meridai dan Allah memberikan hidayah dari keturunan saudari Olan, bisa jadi menjadi seorang ulama besar, menjadi tokoh agama Islam, menjadi seorang yang kemudian berguna bagi bangsa dan negara kita serta agama Islam itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa menolak ketika hidayah itu datang? Apatah lagi tadi saudara sudah melakukan pernyataan syahadatain meskipun dalam bahasa Indonesia. Bersaksi bahwa Tuhan yang umat Islam sembah adalah Tuhan yang benar. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang betul. Itu sebenarnya sudah syahadatain itu. Maka karena itulah lembutkan hatimu, belajar Islam dengan baik. Jangan lihat Islam dari kelakuan penganutnya, tapi lihat Islam dari kitabnya. Selayaknya kami tidak melihat Kristen dari oknumnya, kami melihat Kristen dari kitabnya. Maka belajarlah untuk itu. Sekali lagi, cabut pernyataannya yang tidak akan mungkin dan tidak mau lagi masuk ke TikTok, jangan. Karena ada nanti rasa rindu, rasa kangen pada saudara-saudara kita yang ada di sini. Ingat, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kami penganutnya, maka sebisa mungkin kami bisa menjadi rahmat untuk saudara-saudara Kristen. Bukan menjadi duri, bukan menjadi musuh dan seterusnya. Ya, sekira begitu dari saya. Saya juga salam kenal Olan. Terima kasih selama ini udah berdiskusi, udah berbicara, udah kenal, dan menjadikan dunia apologet ini memiliki warna yang ya menurut saya juga unik. Ya, Anda membawa warna, Anda membawa situasi yang berbeda dengan situasi bampol, situasi orang-orang yang munafik, orang-orang pengecut, orang-orang yang cari ria, orang-orang yang kejar tenar, orang-orang yang ingin kemudian dipuji dan hanya mengutamakan jempol dari orang-orang. Anda membawa warna lain. Oleh karena itu saya mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara Olan beberapa hari yang ini, dan juga seperti nasihat Dinda Rifa, jaga kemudian keharmonisan rumah tangga Olan dan adik Yoga, dan kami di sini doakan ibu supaya ibu bisa cepat sembuh, menjadi orang tua yang sehat, menjadi pengayom terhadap anak-anaknya. Demikian dari saya ya, dan mohon maaf secara pribadi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Demikian, silakan yang lain. Bang Handi, Dinda Fandi nanti coba minta nama-nama yang beliau minta untuk 25 orang itu untuk menghujat Islam. Ya, Banda. Iya. Ya, Paman. Ya, Paman. Silakan. Kau ni apa? Ini Malaysia ni. Ya bang, selamat malam bang semuanya. Selamat malam. Indonesia kau? Indonesia bang. Kenapa kau tulis kau ni apa? Ni bahasa Malaysia ni. Tidak apa-apa bang, kenapa? Alamak. Kat mana kau? Gini aja bang, gini singkatnya bang. Gue cuma sebentar doang nyampein sesuatu bang gini. Silakan. Mau kalian Silakan, Paman. untuk agama saya, keyakinan saya, mau kalian katakan apapun, mau kalian mengatakan seperti apapun, saya tetap berpegang teguh kepada keimanan saya Kristen. Saya berpatokan pada satu ayat aja bang, di Matius 10 ayat 22. Gini lo bunyi. Waduh.
Masuk ke dalam, kau nggak kedengaran, Paman. Wah, keren kali bunyinya, Bang. Saya dengar kok, saya dengar. Diam dulu. Diam. Itu aja bang. Iya, Iya, makasih keren. Bang. Makasih. Makasih banyak bang. Makasih Bang. Kalian nggak denger ya? Enggak. Denger Enggak, saya. Paman. Dia tadi ngomong gini. Ah, Barang siapa yang menemukan sesuatu, kembalikanlah sesuatu itu. Karena sesuatu itu tidak bermasuk sesuatu, kata dia gitu. ayo rehat yuk, Paman. Bang Andi. Jam 2 ini. Ya silakan. Iya, nanti besok lagi lanjut. Saya mau minta juga nama-namanya itu sama Olan. Saya mau WA dulu. Nanti saya kirimkan sama Bang Andi ya. Oh, Sama. boleh kalau saya. Siap. Insya Allah besok malam atau siang sore ini ada kita angkat lagi STT Nias. Klarifikasi yang ketiga, ketuanya langsung berbicara. Videonya sudah saya download untuk STT Nias. Di kampusnya itu ada memang asrama di sana. Terus didatangi pihak yang berwajib. Jadi sudah ada yang berwajib datang ke tempat STT Nias. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Itu sih. Jadi videonya sudah ada sama kami. Nanti teman-teman bisa menikmati bareng-bareng. Mantap. Izin follow dong teman-teman yang 5,7 ini, akun aku ditombak terus dong. Tolong dong di follow ini. Akun aku ditombak sama Ansip Romawi terus. Aku punya 15 akun ditombak setiap hari. Kadang satu hari itu 3 akun ke band. Aku udah punya 15 akun. Ini tolong dong di follow. Iya, kasihan banget Yoga tadi, ya Allah. Tadi telepon dia ke saya juga, Yoga. Dia masih nonton tahu, Yoga masih nonton ya. Iya, makanya saya bilang biarkan aja dulu kakakmu sampai capek sendiri. Yang udah follow semoga dapat pahala. Ini akun perjuangan guys, akun yang akan kita pakai untuk berjuang. Akun live tetap di Riva Official. Olan berantem sama Rasmi tadi ya? Iya katanya. Hah? Iya katanya. Di mana? Gak tahu di mana. Di Komal. Di Indra mungkin. Masa sih? Tadi tahu nggak ceritanya pendeta itu nih yang di DP? Diblokir katanya dia. Sudah di DP. Parah Bang. Tahu. Harusnya dia bayar bom lah. Iya harusnya. Tapi kalau berani juga, pastor saja tadi kan main. Yoga kalau nonton naik Yoga. Iya naik lah Yoga kalau nonton. Aku nggak bisa naikin turunin orang, Fandi. Ntar ya, aku lihat dulu Yoga kalau ada. Naik Yoga. Nggak ada, nggak kirim permintaan dia. Ya nonton. Barusan ini masih ada, chatnya masih ada. Ada aja ya kisah Olan ini, Olandia kata dia, Olandia. Kadang-kadang lucu aja. Semoga lah dapat hidayah. Adiknya juga ya kita doakan adiknya Yoga, 2 orang cewek, 1 cewek 2 orang ya, 1 SMA 1 SMP. Semoga juga dapat hidayah. Ada loh ternyata adiknya juga cewek. Nggak ngomong-ngomong dia. Ada 9 orang dia.
Dia anak ketujuh, adiknya satu SMP, satu lagi SMA, gitu, cewek dua-duanya. Nama kelas 3 kan yang satu itu? Kok aku tahu? Ya dong. Naik Yoga, naiklah. Oh, Hasian, naik. Naiklah, nggak apa-apanya. Mana ada di sini debat-debat kita. Udah selesainya debat. Ya kan? Udah selesai kan debat kan? Selesai. Semoga Istirahat Mama juga. Yoga juga ikut ya. Ikut dapat hidayah. Semoga tulang-tulangnya dan tulangnya, tante-tantenya, kakak-kakaknya. Amin. Itu orang di bawah minta naik lagi tuh. Ya udah naikin aja. Katanya dia mau menyebut nama-nama yang 25 itu. Oh, mantap mantap. Mana dia? Itu kan harapan gue doang yang ngomong, ada apa enggak gitu Ini loh. kupret. Bang Handi dipercaya menjadi pengurus, kita udah serius. Boif ini Bang Andi nih. Bukimai. Chris, Chris, gue masih di YouTube loh, nggak bener lu. Itu nggak boleh. Oh salah ya? Apa itu artinya? Itu Jangan, nama jangan. jorok. Kelvin, istighfar kamu. Jadi tadi berarti si Olan itu bayar pendeta tekor dong. Udah bayar pendeta untuk mengalahkan Banjuma. Pas Banjuma lagi dia sebenarnya udah masuk sini, dia denger, waduh bahaya ini. Iya. Ada pendeta seruat itu juga kayaknya dari si Olan dia. Pendeta seruat. Kan pendeta seruat itu baru muncul baru-baru ini kan. PT seruat Ini itu. dua. Ada SWAT sama dari, kan dua-dua dari Kupang itu. Iya. Yang Yunus siapa? Itu dari Kupang juga, yang open camp sama Bang Zumo. Bentar, ini Chris Muslim apa Kristen Chris? Kristen ya, udah dibuang tadi. Ini yang nanya tadi sama Bapak. Udah dibuang tadi. Oh, Lagi. banyak masalah berarti tuh bocah ya. Si memori itu si Olan dia tidak mengakui kenal Olan, tapi si memori itu hadir ketika Olan sedang ini. Nah, satu lagi tuh yang siapa namanya kok selfie yang kemarin itu deh. Pandi yang dari itu yang ngabung-ngabung sama aku itu. Itu Ya, kawan-kawannya. memori. Bukan memori gak mau dia ngakui Olan. Pen itu kan pendeta juga. Pen. Iya. Olan Ini itu saya dikasih foto sama Oten sendiri. Katanya sih ini foto si Olan, kata si Gak Oten usah lah itu. kan, gak usah di ini. Enggak, bukan mau disepil ini. Bukan. Bener apa enggak gitu. Saya nggak tahu ini bener enggaknya. Nggak usah, biarin aja. Susilawati. Mereka itu keluarga besar, Akang. Dan keluarga besar yang gitu, yang tidak pernah ada problem, masalah-masalah gitu. Jadi dengan mualaf yoga ini cukup mengguncang keluarga mereka karena yoga termasuk yang ini di keluarganya gitu, yang produktif lah. Kemarin ngobrol sama saya, sama Bang Pandi, sama Mbak De sampai subuh tuh. Halus banget bahasanya, nggak ada hujatan, nggak ada apa-apa tuh bocah. Anak itu sebenarnya baik, cuman karena kebencian itu tadi, dia tuh nggak terima yoga itu mualaf. Yang paling nggak terima itu Olan. Nah, sekarang kan udah tahu adiknya juga udah mulai. Ya maksudnya yoga kan dia yoga dipolos ya, dipikir dia sosial media ini mungkin orang nggak nonton. Yang ngasih tahu ke keluarga dia itu loh orang sekampung dia sendiri yang nonton kita ini. Bahkan dia udah hampir kolaborasi sama Lina Wijaya loh si Olan itu. Nah gini ceritanya yang lucu. Jadi waktu itu aku kan teleponan sama Olan kan. Terus tiba-tiba ini kuhadapkan kau sama pendetaku. Aku pikir siapa pendetanya, taunya Lina Wijaya. Ya nggak berani lah Lina Wijaya masuk ke telepon aku. Lina Wijaya ketemu di Bandung aja aku tantangin debat aja dia mencret, katanya janganlah debat itu katanya. Si Lina Wijaya mau dihadapin ke aku ya pecah lah
bokongnya sama aku buat. Enak aja. Definisi Tuhan aja si Lina Wijaya aja ngaco. Iya kaget aku kan disambungin kan, aku telepon kan. Ya anak nelpon siapa ya? Lah, si Lina Wijaya nih, hadapi pendetaku katanya. Oh ini pendeta kamu. Itu lucu. Terus aku dikasih tahu sama si Yoga. Uni kata Yoga, si Olan udah tahu nomor Lina Wijaya loh, dia dapat nomor Uni dari Lina Wijaya katanya. Oh, berarti gini, ini analogi saya nih ya, ini asumsi bukan fitnah ya, ini hanya asumsi saya. Berarti yang 25 orang itu termasuk Lina Wijaya kayaknya. Soalnya Iya kan kan, itu udah kata ada si Olan komunikasi. gini, kamu hadapi pendeta aku, siapa pendeta kamu, kataku kan. Tiba-tiba diteleponin bertiga, masih ada nih rekamannya sama aku nih apanya, rekodnya. Hah, Lina Wijaya kataku. Ya elah kataku. Putri ini coba nih, bisa nggak diputerin nih? Enggak, bukan rekaman. Maksudnya tuh aku punya buktinya gitu loh. Kan masuk itu teleponnya kan. Gak usah lah. Jangan lupa di follow Paman. Mas Pandi, tadi waktu di WA apa di DMC apa informasinya itu tadi? Di WA Bang Andi. Hah? Foto, dia kirim foto. Chatnya pendeta. Ada Bang Zuma katanya. Ada Bang Zuma 05. Dia nggak mau naik. Nggak mau berhadapan dengan Bang Zuma. Karena hanya apa ya? Aduh lupa tadi. Hanya narasi menyesatkan kayaknya begitu dia bilang. Intinya kayak gitulah. Ya intinya gak berani lah. Dia buat alasan kan. Gitu Bang Andi. Oh, cari alasan aja. Ya. Bilang aja takut gitu ya. Mestinya si Olan marah dong sama dia. Marah Gitu. kamu dari tadi Bang Andi. Ngamuk-ngamuk Tadi kan dia. dicaci maki Bang Andi. Oh, gua nggak denger tadi tuh. Oh, sampai anjing babi gitu, sampai kayak gitu kok. Waduh, kebun binatang keluar. Iya. Dasar pastor anjing babi katanya. Bisa begitu ya? Ini Bang Meta dulu disapa Bang Metra. Iya. Assalamualaikum. Minta naik tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abanda. Silakan lagi. Ada yang mau Sekalian disampaikan silakan. izin Adinda minta pendapatnya boleh Abanda. Apa itu Bang? Silakan Bang. Pertama Adinda Fandi juga berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Dintau. Beberapa waktu yang lalu kebetulan Adinda kan baru nengok-nengok di TikTok, kebetulan mampir juga ke channel-channel saudara kita yang di sebelah. Akhirnya pada waktu itu karena risih menengok semua yang masuk, saudara-saudara kita yang masuk itu pada dipojokkan, dihina Nabi kita, dihina Tuhan kita. Lalu Adinda minta kepada beliau-beliau itu, baik ke Bang CP, ke Pak Saifuddin Ibrahim, kalau mau diskusi itu ya yang berkelas sedikit lah, biar yang seimbang. Dinda minta begitu kepada beliau-beliau Abang Das sekalian. Lalu kemudian kebetulan Adinda kan sekarang di pondok pesantren. Adinda sampaikanlah keluh kesah Adinda kepada pimpinan, pada Ustadz Wardiantono LC, kemudian juga kepada Ustadz Burhanuddin LCMA. Ini kayaknya udah keterlaluan saudara-saudara kita yang sebelah. Mereka hanya sanggup bertanding dengan kawan-kawan saudara-saudara kita yang kapasitas ilmunya di bawah, sehingga ketika berargumentasi mereka bukan hanya sekedar mengalahkan mereka, tapi perang psikologi juga diajukan kepada saudara-saudara kita. Gimana solusinya Ustadz, berkenan nggak Ustadz? Kata beliau, Ustadz Nuruddin, teman beliau yang dari Kalau udah. Kalau untuk Saifuddin Ibrahim itu, si Udin itu DPO.
DPO Iya. itu nggak bisa kita diskusi sama dia, itu DPO bang, yang untuk si Udin. Terima kasih. Saking beraninya Bang JP di channelnya menantang begitu. Kalau kamu sempat dapat mempertemukan saya, dia nantang-nantang. Udah. Bang. Oh, udah. Iya, Assalamualaikum, udah. Udah baru menonton TikTok, baru udah. Belum lama ini kakakku. Jadi gitu ya udah. Nama-nama yang Anda sebutkan itu adalah orang-orang yang sudah kami bikin babak belur ya. Jadi udah tolong kalau apa yang udah sampaikan itu sudah ada di daily aktivitas kami lah. Nggak apa-apa, nggak disampaikan lagi ya. Udah banyak-banyak nonton dulu biar tahu apa saja yang sudah dilakukan Bang Zuma, Bang Handi, Pera, Bible berjalan gitu ya. Karena ndak ada manfaatnya udah kan baru menonton. Kami lah adoi orang-orang model tuh baru gadang tuh karo gadang tuh lah kami adoi sadonyo lah kami hantam muncung-muncungnya yo. Si Taipudin tuh nyo DPO, si CP tuh nyo hantu ndak jale orangnya do manga dia adoi orang-orang model tuh. Apa gunanya kami itu madoi pendeta lah udah. Yang kami adoi ku pendeta udah pendeta. Pajak-pajak tuh nak pendeta do hantu belau siamang baru gadang lah baru dia doi. Oke udah. Mantap udah kan, nggak usah, dah aman dah. Kalau Bang Handi, Pera, kami, jangan pendeta. Anda Yesus turun ke dunia, kami debat udah. Oke udah, mantap kan udah. Mantap. Kakakku. Jadi lanjut cerita sedikit ya kakakku ya. Kebetulan disebutlah Adinda kan nggak tahu Bang Zuma yang mana, ini yang mana, selalu dia sebut di channel itu yang selalu familiar nama Bang Nontonlah Zuma. dulu udah. Kenalan nonton dulu Calia. Di follow akun Bang Zuma, follow YouTube-nya Zulkifli M Abbas. Calia si Unirifa tuh nyo manih bana orangnya udah. Unirifa tuh yang paling manih di antara apologet dayo. Ustadz Alif, Handi Cilebes, Pera Istar, Bible Berjalan atau Ustadz Sugi, Akang Satria. Di follow dah. Ya, di follow akun Unirifan dan Rancak Mani itu dah, ya gitu. Silakan lanjut yang lain. Apa ada yang itu di pohon? Kurang ngerti ya ngomong naon Uniri Pak Handi. Tambuah cie. Tangan pendek 10.000 tangan panjang maliang. Kuping itu bukan kupiang, tapi talingo. Itu talingo. Sudah ya. Tapi ini kan baru mendengarkan mungkin dia, jadi perlu kita apresiasi lah ya. Semangat Bang, salam semua sama pengurus pondok. Salam kami dari sini, apalagi Islam Indonesia. Siap, lanjutkan perjuangan abang-da sekalian. Mantap. Semoga Allah memberkahi kita semua. Tiap. Jangan lupa di follow akun Unirifa nampal yang manis tuh udah. Siap. Ya, makasih ya, udah ya. Coba udah. nyanyi dulu Tongkek Membawa Rabah. Lagi les. Oke. Apa masih ada rumah gadang di Padang? Masih ada? Masih udah. Besok kalau ada waktu dan kesempatan mampir Rasain lu Handi, Bang Handi, rasain lu diajaran sama Pak Yusuf. Tambuah cie. Udah yo, mungkin itu saja udah. Kami di Siko gara-gara tetap tetap berdakwah ya udah. Jadi apa yang udah sampaikan itu kami Allah tahu bana dah. Ya. Oke udah. Mungkin baik itu saja. Ambo sebagai Putri Minang ya, Gadih Minang ya, Ambo Gadih Minang ya. Rancabana. Masya Allah. Masya Allah. Uni di mana Minang Uni? Uni Minang di mana saja. Di mana ada orang Minang di situ saya. Dari Bukit Tinggi itu, Unirifa itu, Bukit Tinggi. Masya Allah, dari Bukit Tinggi ya, Masya Allah. Enggak, dia dulu ini terdampar di Kelok 9. Emangnya kalau 9 tuh pantai gitu, orang bukit-bukit. Ya mungkin mbak itu ya udah. Adonan lain awak naikkan, nan lain di bawah ya udah yo. Daripada udah ditombak Hansip Romawi dari bawah yo. Ya, udah makasih ya, seketi. Nah, salam ya semua. Semangat udah, semangat. Hormat kami kepada seluruh pengurus pondok di sana. Hormat kami, dari Masya sini. Allah. Masya Allah.
Apa ada antu di ada. Rendang Yang ada cie. baru agadang. Tunjuang Bang cie. Andi, Bang Andi siamang. Cipera baru agadang. Cipandi siamang. dibilang buruk gede. Ini gimana sih? Bang Andi baru agadang. Cipera siamang. Cipandi baru agadang. Apa ada anjing makan rendang? Itu kasar itu. Anjiang kasar ya? kasar, anjiang kasar. Baru agadang siamang aja.